Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Putra Sunjayani dengan nomor NIM 28025181881 dan rekan saya Mbak Fania Zulfa Salsabila dengan nomor NIM 28025666073. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang sains di balik algoritma rekomendasi pada Netflix dan Spotify. Slide pertama itu, fenomena dari algoritma ini. Apakah kita pernah merasa bahwa Netflix pernah, membaca pikiran kita? 80% konten yang ditonton di Netflix berasal dari, mesin rekomendasi atau machine learning. Dan 30% dari pengguna Spotify mendapatkan lagu baru atau album baru itu berdasarkan playlist mingguan. Dan hal ini bukan suatu kebetulan, akan tetapi, berasal dari hasil, machine learning algoritma yang sangat canggih. Selanjutnya, apa itu rekomendasi sistem? Rekomendasi sistem adalah informasi yang difilter oleh sistem yang dapat memprediksi, berdasarkan preferensi ataupun rating yang diberikan oleh user kepada suatu item, dan juga, dapat menyarankan saran yang relevan berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Mengapa itu diperlukan? Karena itu dapat membantu user, mendapatkan konten yang relevan secara cepat, dari jutaan, pilihan. Lalu dapat meningkatkan 35% pembelian, Amazon, dan juga, meningkatkan 80% streaming, di Netflix. Dan inti dari teknologi ini adalah, personalisasi, modern digital platform. Untuk rangkumannya itu, yang pertama ada user behavior data atau perilaku pengguna, lalu ada algoritma atau model, lalu ada personalisasi rekomendasi. Lalu selanjutnya ada collaborative filtering. Eee, Jenisnya itu ada dua, ada user based CF dan juga item based CF. Untuk user based CF itu, user dapat menemukan kesamaan, preferensi, dan rekomendasi, dan juga rekomendasi item yang belum kita lihat sama sekali. Contohnya itu, kamu dan Budi menyukai film A dan B. Budi menyukai film C, maka kamu juga akan menyukai film C juga. Lalu untuk yang item based CF itu, menganalisis kesamaan antara item berdasarkan user rating dan juga, user database, keseluruhan. Contohnya itu, user yang menyukai film A biasanya juga akan menyukai film D, dan film D-nya ini akan direkomendasikan kepada orang-orang yang menyukai film A. Dan penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem rekomendasi berbasis collaborative filtering menggunakan pendekatan item based. Algoritma yang digunakan meliputi consistency untuk menghitung kemiripan antara item, serta menggunakan metode weighted sum untuk pembobotan. Lalu ini ada gambaran dari, eee, collaborative filtering. Eee, Contoh lainnya itu jika dua orang, memberikan rating yang sama terhadap suatu film, maka, yang lainnya juga akan diberikan, rekomendasi yang sama. Yang kedua ada content based filtering. Eee, Inti idenya itu, merekomendasikan item yang sama, eee, ap terhadap apa yang sudah disukai oleh user sebelumnya. Cara kerjanya itu, yang pertama menganalisis atribut it item user yang udah
berinteraksi. Contohnya itu genrenya, aktor, direktor, durasi, dan bahasa. Yang kedua itu membangun user profile berdasarkan, atribut-atribut tersebut. Lalu yang ketiga menemukan, item lain yang matching dengan user profile. Lalu yang keempat, memberikan rekomendasi yang, paling cocok terhadap, item tersebut. Dan ini ada contoh gambarannya, kurang lebih seperti ini yang untuk content based filtering. Ini. Yang ketiga ada hybrid approach. Jadi Netflix dan Spotify itu tidak hanya menggunakan satu metode, tapi mereka mengcombine dua pendekatan untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik. Yang di hybrid itu collaborative filtering dan juga content based filtering. Fungsinya itu untuk menyelesaikan permasalahan cold start bagi new user yang belum memiliki histori sama sekali. Lalu yang kedua itu untuk mengurangi sparsity issues yang ada di collaborative filtering. Lalu menyediakan lebih banyak macam-macam dan juga uh, uh, rekomendasi yang akurat. Lalu yang keempat itu menyeimbangkan popularity bias berdasarkan personal selera personal atau selera pengguna. Rekomendasi sistem have memiliki banyak variasi use case. Jadi yang pertama itu untuk e-commerce, contohnya ada Amazon dan Flipkart. Biasanya untuk menyarankan produk berdasarkan browsing atau histori pembelian. Lalu yang kedua ada streaming platform, contohnya Netflix, Spotify, dan YouTube. Untuk memberikan rekomendasi film, musik, ataupun video yang berkaitan dengan selera user atau pengguna. Lalu yang ketiga ada sosial media, contohnya Instagram, Twitter, ataupun X. Itu akan dipersonalisasikan isi kontennya itu berdasarkan selera user dan juga selera dari teman atau lain-lainnya. Lalu ada online learning, Coursera dan Udemy akan menyarankan saran yang relevan berdasarkan interest atau progress yang sedang dilakukan oleh user tersebut. Lalu yang terakhir ada healthcare, melakukan personalisasi treatment dan juga memberikan saran berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh user tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Viko. Studi kasus Netflix. Dengan lebih dari 200 juta pelanggan, mereka berhasil menghemat 1 miliar dolar per tahun karena berhasil mencegah pelanggan membatalkan langganan. Karena 80% tontonan berasal dari rekomendasi, mereka memproses 30 juta aktivitas setiap hari. Cara kerjanya, mereka melacak riwayat tontonan, durasi, penilaian, dan pencarian kita. Mereka membedakan gambar poster film untuk setiap pengguna, menguji ribuan varian algoritma, dan menggabungkan lebih dari 100 model kecerdasan buatan sekaligus. Kerumitan sistem yang mereka namakan Natural Collaborative Filtering ini sejalan dengan jurnal Muxinin, yang menyoroti bahwa teknologi tersebut memang diciptakan khusus untuk mengatasi kebingungan kita saat dihadapkan pada pilihan konten yang terlalu banyak. Studi kasus Spotify, di mana dari 600 juta lebih pengguna, 30% menemukan artis baru berkat algoritma ini,
Dengan koleksi lebih dari 100 juta lagu, Spotify menghasilkan 1 miliar lebih daftar putar otomatis. Fitur utama mereka meliputi Discovery Weekly setiap hari Senin dan Daily Mix yang membagi genre menjadi 6 daftar putar dan radio yang memutar lagu tanpa henti. Untuk mewujudkan ini, mereka menganalisis belasan fitur audio pada tiap lagu dan menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk membaca teks dari blog musik di internet. Hebatnya, merujuk pada penelitian Sagiri, analisis fitur video audio Spotify ini terbukti secara ilmiah sangat akurat untuk memprediksi lagu-lagu apa saja yang bakal meledak dan disukai oleh para penggemar di Indonesia. Sisi gelap algoritma. Di balik kecanggihannya, ada sisi gelap bernama gelembung filter. Ini terjadi ketika algoritma terus-menerus menampilkan konten yang sejalan dengan keyakinan kita. Menciptakan ruang gema informasi, dampaknya ada 4. Pertama adalah bias konfirmasi. Kita hanya melihat informasi yang mendukung pendapat kita. Kedua, polarisasi sosial yang memperparah perpecahan karena sudut pandang yang berbeda, jadi tidak terlihat jelas. Ketiga, intoleransi akibat pola pikir yang semakin tertutup. Dan keempat, masalah etika terkait pengumpulan data pribadi besar-besaran, di mana kutipan jurnal G-Strip.com dengan jelas mengonfirmasi bahaya ini, di mana algoritma yang mengurung kita dalam lingkungan digital yang seragam justru berpotensi memperburuk polarisasi dan sikap intoleran di masyarakat. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan ada 5 poin penting. Pertama, sistem rekomendasi memakai metode kolaboratif berbasis konten atau gabungan keduanya. Kedua, Netflix dan Spotify memanfaatkan jaringan komputer dan analisis audio untuk menyesuaikan konten. Ketiga, algoritma ini memproses jutaan data setiap hari agar tebakannya akurat. Keempat, teknologi ini tetap membawa resiko seperti gelembung informasi dan masalah privasi. Terakhir, meningkatkan pemahaman digital dan membuat algoritma yang lebih terbuka adalah langkah krusial selanjutnya. Di slide ini teman-teman bisa melihat beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun PPT kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.